Sekarang gini Ustaz, orang punya kendaraan, kemudian karena nggak punya uang digadaikan mobilnya misalnya Ustaz, sama orang itu. Itu termasuk itu riba atau gimana? Kalau gadai seperti itu. Imam yang paling tua di antara imam yang 4 itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas. Apa kata dia? Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang. Lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustadz pinjam uang 100 juta. Saya nggak percaya. Kalau Ustadz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allahu a'lam.